Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Laude selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi serta teman-teman yang berbahagia. Teman-teman, tahukah kalian bahwa neraca lajur perusahaan dagang itu penting dalam akuntansi? Salah satunya untuk mempermudah dalam penyusunan laporan yang kalian buat. Maka dari itu, saya Angelina Mesa akan mengajak kalian untuk mempelajari proses neraca lajur perusahaan dagang ini. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam pembahasan nih guys. Jadi, aku mau jelasin apa sih pengertian dari neraca lajur itu? Oke, jadi pengertian dari neraca lajur adalah kertas-kertas yang berisi kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Selain itu, neraca lajur juga memiliki 8 siklus akuntansi nih guys. Yang pertama, transaksi, entry jurnal, posting buku besar, neraca saldo, lembar kerja, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan terakhir itu penutup. Oke, lanjut lagi nih. Di neraca lajur juga memiliki 5 bagian, yaitu pertama ada neraca saldo setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penutup, laporan perhitungan laba rugi, dan terakhir itu neraca. Pasti kalian masih bingung nih, gimana sih gambaran tabelnya itu? Nanti aku akan kasih di akhir video. Jadi kita sekarang lanjut ke tujuan dan manfaat neraca lajur. Buat kalian yang bertanya-tanya, apa sih tujuan kita dan manfaat kita untuk membuat neraca lajur ini? Jadi sesuai yang aku bilang di awal, ini dapat mempermudah penyusunan laporan yang kalian buat. Selain itu, menggolongkan dan meringkas transaksi dari neraca saldo. Dan terakhir, mempermudah menemukan kesalahan dalam membuat jurnal penyesuaian nih. Jadi buat kalian yang sering salah nih dalam membuat jurnal, ini dapat memudahkan kalian untuk menemukan kesalahan yang kalian buat. Oke, jadi selain itu, aku mau nunjukin nih contoh dari neraca lajur perusahaan dagang ini kayak gimana sih. Jadi ini adalah contoh tabel-tabelnya. Jadi, yang pertama itu di dalam tabel itu ada nomor, nama akun, neraca saldo, AJP atau ayat jurnal penyesuaian, NSD atau neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Di tabel neraca saldo ini, biasanya nominalnya itu diambil dari neraca saldo awal, biasanya diberikan oleh guru kalian. Setelah itu, tabel ayat jurnal penyesuaian ini diambil dari soal-soal yang lalu kalian kerjakan, lalu nominalnya kalian masukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian ini. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini, nominalnya itu diambil dari penjumlahan antara neraca saldo dan AJP. Seperti debit ketemu debit itu ditambah, debit ketemu kredit itu dikurang, kredit ketemu kredit itu ditambah, dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke dalam tabel laba rugi nih. Laba rugi ini biasanya nominalnya tetap kita ambil dari neraca saldo yang setelah disesuaikan antara penjumlahan neraca saldo dan AJP tadi. Tetapi kita pilih yang masuk ke dalam tabel laba rugi itu seperti beban, pendapatan, seperti itu. Namanya juga laba rugi ya guys. Jadi yang masuk itu beban dan pendapatan. Nah, di tabel terakhir ini, neraca, itu nominalnya sama seperti laba rugi, diambil dari tabel NSD. Tetapi yang kita ambil itu hanya aset, ekuitas, dan utang. Utang itu bukan masuk ke laba rugi ya guys, tapi masuknya ke neraca. Perlu kalian tahu nanti di bagian total tabel laba rugi dan neraca itu antara debit dan kredit itu tidak akan balance. Jadi nanti kalian kurang dan jumlahkan, hasilnya kalian masukkan ke dalam tabel yang sesuai, nanti hasilnya akan balance. Oke, segitu aja guys. Dari pembelajaran sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa penting bagi kita untuk mempelajari proses neraca lajur perusahaan dagang ini. Dan tentu kita semua berharap agar kita dapat mengasah kemampuan kita secara terus-menerus. Terima kasih atas atensinya teman-teman, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye!